assalamualaikum, welcome back to my channel Ayu Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau share sama kalian gimana sih caranya biar kita jadi makin sukses di usia muda, dan gimana caranya mengelola keuangan dengan investasi reksadana teman-teman ya. Nah, kalian wajib banget ya nonton videonya sampai habis, beneran no skip-skip. Kemudian buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan informasi update dari aku seputar bisnis online dan juga tips-tips ataupun review-review seputar cuan seperti ini. Oke? Nah, teman-teman, kalian masih inget gak sih sama pepatah zaman dulu, rajin menabung pangkal kaya? Emang iya sih ya. Kita kalau misalkan hemat nih ya, rajin menabung itu kan bisa pangkal kaya. Nah, pepatah yang sekarang itu beda sama yang zaman dulu teman-teman ya. Zaman sekarang nabung aja itu nggak cukup bikin kita cepat kaya. Terus gimana dong? Ya kita harus investasi nih teman-teman ya. Makanya sekarang ini banyak banget anak-anak muda yang udah pada jago-jago investasi nih ya, pada belajar caranya investasi. Nah, coba bayangin teman-teman ya, misalkan sekarang ini kalian punya uang 100.000, terus kalian tabung nih ya. 10 tahun kemudian uang tersebut bakal tetap jadi 100.000 gitu kan ya. Dan kita bayangin aja nih ya, zaman sekarang uang 100.000 itu kalau misalkan kita beliin bakso udah dapat berapa tuh? 10 mangkok gitu kan ya. Tapi 10 tahun kemudian uang 100.000 itu tadi itu nggak bakalan loh teman-teman ya dapat 10 mangkok lagi gitu kan ya. Mungkin 10 tahun ke depan itu cuma dapat 5 mangkok, 4 mangkok, cuma kayak gitu doang gitu ya. Nah, ini namanya inflasi ya teman-teman ya, atau penurunan nilai mata uang. Sekarang ini uang 100.000 itu udah masih gede banget gitu kan, masih banyak banget nih 100.000 gitu kan ya. Tapi 10 tahun kemudian itu belum tentu loh 100.000 itu nominal yang terbilang gede. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus investasi teman-teman ya, agar uang kita berkembang. Jadi uang yang tadinya 100.000 itu kalau misalkan kita investasikan 10 tahun ke depan itu bakal berkembang jadi lebih banyak daripada cuma kita tabung doang kayak gitu. Nah, oke teman-teman ya, setelah kalian ngedengerin penjelasan aku tadi, mungkin sekarang udah terfikirkan di benak kalian gitu kan ya. Oke kak, aku jadi pengen investasi juga nih. Tapi kak, aku kan masih pemula banget gitu kan ya. Kira-kira investasi yang cocok buat aku apaan sih? Nah, untuk yang ini teman-teman ya, aku saranin sama kalian, kalau misalkan kalian pemula banget pengen belajar investasi, mending kalian coba dulu dari yang namanya reksadana ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa sih reksadana itu? Reksadana itu adalah sebuah proses investasi ya. Gambaran mudahnya adalah kita tuh punya uang, terus uang kita tersebut tadi kita titipkan sama manajemen investasi. Nah, nanti sama si pihak manajemen investasi uang kita tuh bakal diputar lagi teman-teman ya. Diputar jadi apa? Di obligasi, di saham, dan yang lain sebagainya. Nah, aku bakal tunjukin sama kalian, terutama buat yang pemula banget nih yang belum tahu, untuk reksadana ini sendiri secara umum dia tuh terdiri dari 4 jenis ya. Untuk yang pertama, dia tuh ada reksadana pasar uang. Untuk yang kedua itu ada reksadana pendapatan tetap. Untuk yang ketiga itu ada reksadana campuran. Dan yang keempat itu ada reksadana saham. Nah, aku bakal jelasin sama kalian satu persatu biar kalian juga ngerti sebelum kalian mulai investasi di reksadana ini teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama yaitu reksadana pasar uang teman-teman ya. Untuk reksadana pasar uang ini dia resikonya tuh sangat rendah sekali teman-teman ya. Jadi cocok banget buat kalian yang baru pemula banget. Karena uangnya itu diputar di sarana yang aman banget teman-teman ya. Contohnya kayak deposito, kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi adalah reksadana pendapatan tetap ya. Untuk reksadana pendapatan tetap ini dia itu resikonya lebih tinggian sedikit daripada yang pasar uang tadi gitu kan ya. Untuk yang ini teman-teman ya, dia itu diputar di kayak obligasi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen investasi dalam jangka waktu sekitar 1 sampai dengan 3 tahun ini cocok banget kalau misalkan kalian main di sini. Nah, kemudian untuk yang ketiga tadi adalah reksadana campuran teman-teman ya. Untuk reksadana campuran ini dia itu resikonya lebih tinggian sedikit lagi daripada reksadana pendapatan tetap ya. Karena uangnya dia itu diputar di sarana saham campuran. Jadi campuran antara saham dan juga obligasi. Nah, next teman-teman untuk yang terakhir nih atau yang paling tinggi banget yaitu adalah reksadana saham. Untuk reksadana saham ini dia itu resikonya yang paling tinggi banget teman-teman ya, tapi pengembaliannya itu juga paling tinggi juga karena uangnya itu diputar di saham gitu teman-teman. Nah, saran dari aku nih teman-teman ya, sebelum kalian mengambil keputusan mau ngambil di reksadana bagian mana, lebih baik kalian pelajarin lagi semuanya, kalian pikirkan lagi matang-matang teman-teman ya. Jangan sampai kalian sudah masuk di reksadana yang ini tapi ternyata kalian nyesel, wah tahu gitu gue masuknya di yang ini resikonya yang minim, tahu gitu gue masuknya yang di ini yang resikonya lebih tinggi, kayak gitu teman-teman ya. Jangan sampai kalian tuh nyesel. Jadi sebelum kalian ngambil keputusan silahkan kalian pikirkan matang-matang dulu. Oke kak, aku udah mantep nih mau investasi, terus gimana kak caranya daftar, terus di mana kak kita daftar? Nah, oke teman-teman ya, kalau misalkan sekarang ini kalian sudah memantapkan diri pengen mulai investasi nih ya, belajar investasi, aku saranin sama kalian buat kalian daftar
terdaftar di Digibank by DBS ini teman-teman ya. Kenapa kok di Digibank by DBS ini? Karena menurut aku pribadi nih teman-teman ya, di sana tuh yang paling aman banget dan juga super lengkap banget pilihannya. Nah, selain itu teman-teman, menurut aku pribadi ya, di sini tuh prosesnya beneran super gampang banget ya, karena dia itu udah 100% digital. Jadi kalian tuh nggak perlu kayak fotokopi berkas, terus nganter ke sana, ke sini, ke banknya, fotokopi dan sebagainya tuh kagak perlu, karena semuanya udah bisa dari aplikasi ini. Oke, aku bakal sebutin sama kalian 6 keunggulan dari aplikasi Digibank by DBS ini. Dan untuk yang pertama teman-teman ya, di sini tuh pilihan reksadana itu super lengkap banget, karena di sini dia tuh ada lebih dari 50 unit pilihan reksadana ya. Jadi kalian tuh bebas banget mau pilih yang mana aja. Kemudian untuk yang kedua nih teman-teman ya, di sini tuh dia tuh bisa beli, bisa switch dan juga jual dalam satu aplikasi doang. Jadi menurut aku pribadi ini super simple banget sih ya. Karena kalian tuh nggak perlu download aplikasi ini, aplikasi itu kagak perlu, karena semuanya udah ada dalam satu aplikasi ini doang. Nah, kemudian untuk yang ketiga nih teman-teman ya, di sini tuh juga ada filter. Jadi teman-teman di sini tuh ada filter berkinerja terbaik ada, kemudian terpopuler juga ada, scoring terbaik ada, kategori top AUM juga ada. Jadi teman-teman ya, buat kalian ini semuanya tuh nggak perlu bingung lagi harus milih produk yang mana. Terus kalian juga tinggal lihat aja semuanya kategorinya, dan semuanya bisa kalian sesuaiin dengan tujuan finansial kalian masing-masing kayak gitu. Next teman-teman, untuk yang keempat, di sini tuh ada fitur pembelian berkala ya. Jadi di sini kalian tuh bisa konsisten untuk terus investasi tanpa kelupaan setiap bulannya. Kemudian untuk tenor dan juga jumlah investasi ini tuh bisa diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian teman-teman ya. Next, untuk keuntungan yang kelima, di sini nih teman-teman ya, kalian tuh bisa banget belajar investasi mulai dari 100.000 doang. Ini yang menurut aku super keren banget ya, karena buat kalian yang cuma anak sekolahan doang atau mungkin masih mahasiswa, pokoknya masih muda banget teman-teman ya, di sini kalian bisa banget belajar investasi sejak dini atau sejak muda. Nah, keuntungan yang keenam nih teman-teman ya, kenapa menurut aku recommended banget? Karena di sini teman-teman ya, prosesnya tuh 100% digital di bank teraman se-Asia atau di bank DBS ini. Inilah kenapa menurut aku super recommended banget. Jadi menurut aku pribadi kan nggak perlu khawatir sih ya tentang keamanan dan sebagainya ya, karena di sini udah terbukti banget gitu loh di bank DBS gitu ya. Nah teman-teman, kalau menurut aku pribadi ini beneran nggak ada ruginya ya, dan nggak perlu pikir panjang lagi, karena di sini beneran kalian tuh bisa mulai belajar investasi dengan dana yang sangat minim sekali, cuma modal 100 ribuan doang nih ya, kalian udah bisa belajar investasi. Nah kalian bisa langsung level up ya. Cara kalian berinvestasi beragam produk nih ya, cukup dengan satu aplikasi doang. Dan di sini tuh mulai dari deposito, obligasi, sampai dengan ke rekening falas. Buat kalian yang mau memulai investasi lengkap nih teman-teman ya, ala rumah makan nasi Padang yang berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Medan, kalian bisa langsung aja download nih aplikasinya Digibank by DBS nih teman-teman ya. Untuk linknya nanti bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku. Kalian tinggal langsung klik aja dari situ. Nah oke teman-teman, thank you banget ya udah nonton video aku sampai habis. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, terutama buat kaum muda nih ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.